Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangannya orang-orang yang diberkati Tuhan. Shalom. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Iya, berkat tersendiri kita bisa masuk tahun yang baru. Senang sekali melihat Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Ya, di hari yang ketiga di tahun yang baru. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Ucapan syukur kita. Amin. Mari kita sepakat pagi hari ini. Bapak Ibu kita semua, kita mau memberi pujian syukur kita. Kita sepakat dengan satu hati. Kita persembahkan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kita siapkan hati kita untuk memberikan hormat dan syukur dan terima kasih yang layak untuk diterima oleh Allah kita, yaitu dengan hati yang tulus. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan di ibadah yang pertama, di minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu, terlepas dari semua yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami mau berkata, kami mau sehati seluruh umat mau mengatakan terima kasih Tuhan dengan tulus hati di hadapan Engkau. Kami memulai akan ibadah kami pagi hari ini, dan kami mengundang biar Roh Tuhan Allah ada di tengah-tengah kami, menjawab setiap hati kami, karena pusat dari ibadah kami hari ini bukan pribadi kami, tapi Engkau ya Allah, Engkau ya Tuhan yang layak menerima pengagungan yang terbaik hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan iman kami pagi hari ini, yang datang dengan beban dosa akan dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang datang dengan kekhawatiran, Allah akan memberikan kekuatan yang baru. Yang datang dengan suatu pengharapan di dalam Tuhan, kami akan menerima Tuhan Yesus akan jawaban-jawaban daripada Allah, akan kesembuhan, berkat, keselamatan telah Allah sediakan ketika Engkau hadir di tengah. Bapa, berkenanlah memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Kami persembahkan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari terus arahkan hati kita kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan Dia yang layak untuk ditinggikan. Dari manapun kita berasal, dari segala bangsa akan datang menyembah Tuhan. Kita adalah bagian dari penyembah-penyembah. Haleluya. Layaklah segala bangsa menyembah Tuhan. Terima kasih. Penghormatan hanya bagi Engkau. Rasakan ku
Yesus, terima kasih. Haleluya. Pagi hari ini, orang-orang yang mengasihi Tuhan, ada berkat yang Allah sediakan bagimu. Mari dengan hati yang tulus datang. Sebab ketika kita menyembah Tuhan, Allah disenangkan. Terima kasih Tuhan. Pandemi ini juga masih belum ada tanda-tanda yang jelas kapan akan berakhir. Tapi kehidupan keimanan kami dan keluarga serta karier kami harus terus berjalan. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami untuk menuntun kami dan menguatkan serta mengarahkan kami. Hari ini kami membuka hati kami untuk berbicara kepada kami. Biarlah kami mampu melihat peluang di balik tantangan yang masih kami harus hadapi. Izinkan kami bisa melihat apa yang orang lain belum bisa lihat. Oleh karena tebalnya atmosfer
atmosfer yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona. Roh Kudus urapi bau dan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Yang percaya akan kebenaran firman-Nya, bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada pesan Tuhan yang begitu kuat di awal tahun 2021 yang akan menjadi pesan buat kita semuanya. Pesan ini muncul menjadi rema buat saya pribadi, yang akhirnya menjadi pesan buat seluruh jemaat, karena memang untuk itu kami meminta kepada Tuhan lahirnya generasi Yeremia. Mari kita baca kitab Yeremia pasal yang pertama. Kita akan membukanya mulai ayat yang keempat. Mari dengan seksama kita akan perhatikan bacaan berikut. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kau utus, haruslah kau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai kau untuk melepaskan kau, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutku. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Aku mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sebab itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon padam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang mendirikan takhta masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar kurban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, generasi saya ingin memberitahukan tentang apa itu generasi Yeremia. Inilah karakteristik daripada generasi Yeremia. Ditandai dengan pertama ketaatan, yang kedua keberanian. Artinya dia tidak takut untuk menyatakan apa yang benar, meskipun resikonya berat. Generasi Yeremia adalah generasi yang ditandai dengan pelayanan kasih sebagai motivasi. Dan yang terakhir, generasi Yeremia adalah generasi yang pantang menyerah. Salah satu kelemahan generasi milenial secara umum adalah mereka kurang menghargai proses.
Mereka suka yang instan. Mereka gampang mengeluh. Mereka gampang menyerah. Mereka tidak memiliki ketahanan mental yang kuat. Tetapi generasi Yeremia adalah generasi yang pantang menyerah. Itu kira-kira karakteristik generasi Yeremia. Khotbah saya adalah sebuah khotbah yang memerlukan proses yang relatif lebih panjang karena ingin membentuk karakter. Karakter adalah sifat seseorang. Karakteristik adalah sifat yang membedakan si A dengan si B, anak si A dengan anak si B. Sama-sama keluar dari rahim yang sama, tetapi memiliki karakter yang berbeda. Karakteristik itulah akan membedakan si A dengan si B. Nah, karakteristik yang akan dibangun adalah karakteristik seorang Yeremia, yaitu penuh dengan ketaatan, penuh dengan keberanian, setia melayani, dan pantang menyerah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, kenapa kita memerlukan karakteristik yang kuat ini? Karena Tuhan sudah memberikan visi dan misi kepada gereja kita tahun yang lalu. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa visi misi ini sangat mulia, tetapi berat sekali. Diperlukan orang-orang yang memiliki karakteristik seperti Yeremia agar visi misi ini bisa menjadi kenyataan. Saya ingin mengingatkan kembali. Nah, ini adalah statement vision kita, terhubung dan menjadi besar. Tanda salib adalah lambang untuk menggambarkan hubungan yang vertikal dan hubungan yang horizontal. Kuasa salib inilah yang memungkinkan kita menjadi besar. Menjadi besar itu adalah hasil dari kita yang sudah terhubung baik dengan Allah, sekaligus terhubung baik dengan sesama. Nah, visi yang bagus ini banyak bisa terlaksana jika dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki karakteristik seperti Yeremia. Misinya adalah mengagungkan perintah agung dan mengagungkan amanat agung. Perintah agung sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 23, 22, 37 sampai 40 adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bukan mengasihi Allah sembarangan, bukan mengasihi Allah setengah-tengah, bukan hanya asal mengasihi, tapi mengasihi dengan seluruh kekuatan dan kemampuan. Kasih seseorang terhadap sesama adalah cermin kasihnya kepada Tuhan. Jika kasih kita sesama kepada sesama menjadi kurang bagus, itu sebetulnya adalah cermin indikasi bahwa kasih kita kepada Allah masih belum seperti yang diminta oleh Tuhan. Pada waktu seseorang sudah mampu sampai pada mengasihi Allah dengan segenap hati, maka kasihnya kepada sesama juga akan seperti itu. Bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kamu tidak bisa mengasihi ubahku yang kelihatan? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar mengasihi Allah, dasar mengasihi sesama itulah yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk melaksanakan amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptiskanlah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah Immanuel, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Visi misi ini luar biasa. Kita tidak akan melakukan apapun juga kecuali melakukan ini. Kegiatan apapun yang kita lakukan, departemen apapun, maka kegiatannya harus mencapai goal ini, terhubung dengan Allah, terhubung dengan sesama, dan menjadi besar. Oleh sebab itu, jika kita tidak menjadi besar, maka kita akan melakukan hukum terbalik. Itu barangkali kasih kita perlu diteliti kembali, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Apakah kita sudah
membesarkan, mengutamakan perintah agung atau amanat agung kita. Jadi menjadi besar itu bukan tugas saya pribadi. Menjadi besar itu adalah tugas pekerja. Menjadi besar itu adalah tugas semua departemen. Menjadi besar adalah tugas seluruh jemaat Shalom. Karena setiap orang harus terhubung dengan Allah. Setiap orang harus terhubung dengan sesama. Pada waktu kita mulai terhubung dengan sesama, atau terjadi asimilasi, penggabungan orang kepada Tuhan lewat gerejanya di tempat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita perlu memiliki karakteristik seperti yang dimiliki oleh Yeremia. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mendorong setiap orang mau lahir dan mau dilahirkan menjadi Yeremia masa kini. Nah saudara, kami akan ajarkan satu hal saja tentang karakter pertama yang dimiliki oleh Yeremia, yaitu taat. Apakah taat itu? Mari kita lihat ayatnya dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Sudah ada di slide kita. Bolehkah kita membaca bersama-sama dengan suara yang cukup keras? 1, 2, 3. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus adalah manusia 100%, dia adalah Allah 100%. Ia melakukan ketaatan bukan sebagai Allah, tetapi dia sebagai manusia, supaya tidak ada alasan Yesus memang bisa, tapi saya kan manusia biasa. Elia juga manusia biasa, dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara dan saya juga manusia biasa, saudara juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Taat. Nah saudara, kenapa dihilangkan ini? Ya. Nah saudara, taat. Nah orang bisa taat karena berbagai macam motivasi. Kami datang ke jemaat. Kenapa suami belum datang? Pak, hari ini harus lembur. Apa dia tidak bisa mengatakan hari ini ada KKA? Dia katakan, Pak, kami masih masa percobaan. Maksudnya apa? Kalau hari ini saya tidak taat dan tidak mau lembur, kami bisa jadi tidak diperpanjang. Maka suami saya harus taat kepada pimpinan. Dia taat bukan karena dia mengasihi, dia taat bukan karena dia memang ingin taat. Dia taat oleh karena kalau tidak taat, dia bisa terancam dari posisinya. Orang bisa taat karena dia dibayar. Orang bisa taat karena ada udang di balik batu. Orang bisa taat dengan motivasi yang macam-macam. Tetapi Yesus memberitahukan kepada kita dan memberikan teladan, ia taat karena dia rendah hati. Halo? Ia taat karena dia merendahkan dirinya di hadapan Bapa. Ia taat karena dia rendah hati. Orang tidak bisa taat kalau dirinya sombong. Orang sombong tidak bisa taat. Orang sombong cenderung menjadi pemberontak. Orang sombong cenderung menjadi takut. Orang yang rendah hati adalah orang yang taat. Kita sedang memperbaiki struktur gereja kita. Kita sedang memperbaiki sistem supaya gereja itu boleh berjalan dengan baik. Dalam sistem itu ada struktur yang harus dibangun. Ada orang yang memiliki wewenang di atas, di bawahnya, dan di bawahnya lagi. Kita akan bisa berjalan dengan baik jika masing-masing orang memiliki kerendahan hati untuk tunduk pada otoritas di atasnya. Waktu kita belajar tunduk pada otoritas di atasnya, maka kita akan diangkat oleh Tuhan. Saya menjadi ketua panitia plus ketua wilayah sepanjang kepemimpinan almarhum Bapak Pendeta J. Lumano. Saya tidak selalu harmoni. Kadang saya berbeda pendapat cukup keras, tapi saya tidak pernah tidak menghormati beliau karena beliau adalah punya otoritas di atas saya. Saya bisa membedakan kapan saya tidak setuju kepada sesuatu yang saya anggap tidak benar, tapi saya tahu kapan saya harus merendahkan diri saya karena beliau adalah pemimpin saya. Orang yang tunduk pada otoritas di atasnya, waktu dia menjadi pemimpin, dia akan menjadi rendah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tunduk pada otoritas
dialah yang diangkat oleh Tuhan. Ayat-ayat berikutnya saudara akan mendapatkan. Oleh karena itu Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia diangkat sedemikian tinggi oleh karena rendah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada cara lain untuk mewujudkan iman kecuali ketaatan. Orang yang tidak taat, iman yang tidak beres. Orang yang imannya baik, maka tingkat ketaatannya menjadi sangat baik. Ketaatan sesuatu yang amat sangat penting dan vital dalam kehidupan iman Kristen. Kita akan memperhatikan contoh-contoh yang taat berikut ini. Halo? Oke, nah saudara, jadi kalau ada iman, ada ketaatan. Orang yang taat berani membayar harga. Berikut adalah yang tidak kita lihat yang taat. Ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia sekali waktu imannya ditantang oleh keadaan. Ia harus menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tapi ketika orang ini mengekspresikan imannya dengan mengatakan, kami tidak mau menyembah patung itu. Kalau Tuhan mau, maka Tuhan bisa menyelamatkan kami dari takaman singa-singa yang lapar. Tapi jika tidak, maka kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhan buat. Ketiga orang ini berani membayar harga. Ia akhirnya ditugaskan ke gua singa. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dia selamat. Ketidaktahatan diwakili oleh Saul, diwakili oleh Yunus. Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat menyelamatkan Niniwe. Tapi karena nasionalismenya yang cukup tinggi, dia tidak mau bangsa yang selama ini mengganggu keselamatan ketentraman Israel diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia melarikan diri. Akhirnya mengalami masalah besar. Dia harus terjun ke laut, dia harus ditelan oleh ikan raksasa. Tapi Tuhan mengasihi dan mendengar doanya dari dalam perut ikan. Dia diberikan kesempatan kembali untuk bertobat, dan setelah selamat dia menjadi taat. Dia melaksanakan firman Allah. Bangsa yang mendapatkan kabar ini, dia bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Iman selalu diwujudkan dengan ketaatan. Itulah sebabnya ukuran apakah iman kita bagus dan tidak bagus, sampai sejauh mana kita taat kepada Tuhan dan firman-Nya, sejauh mana kita taat kepada firman Allah, sejauh mana kita mentaati, melakukan, melaksanakan visi yang Tuhan beri, sejauh mana kita mengerjakan misi yang menjadi tugas kita, mengagungkan perintah agung dan amanat agung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kita kembali kepada Yeremia, seorang yang memiliki karakter kuat, taat kepada Tuhan. Tuhan memanggil kepada Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kemudian Yeremia mengatakan, Tuhan, aku ini masih muda. Waktu itu umur Yeremia kurang lebih 20 tahun. Secara tradisi, umur yang matang untuk bisa menjadi pemimpin di Israel adalah 30 tahun. Saudara, jadi kalau aku dipilih Tuhan, aku masih terlalu muda. Orang bisa jadi kurang menghormati saya. Orang akan memandang dengan mata sebelah. Ia dipanggil dengan banyak titik kelemahan di dalam kehidupannya, tapi dia taat. Dia katakan, aku tidak pandai berbicara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya Tuhan tidak mengerti dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Yeremia. Yeremia mengemukakan kelemahan-kelemahannya, tapi Tuhan
Saudara-saudara, Allah sepertinya tidak peduli. Kalau kita mengkritisinya, mungkin kita mengajukan sebuah pertanyaan, apakah tidak salah pilih? Tuhan mencari juru bicara, tetapi tidak bisa bicara. Tidak usah terpengaruh ya, saudara. Jadi Allah mencari seorang pembicara, tetapi memilih orang yang tidak bisa bicara. Apakah Tuhan salah? Saudara pintar sekali. Kalau Tuhan salah, namanya bukan Tuhan. Kalau Tuhan kok bisa salah? Gampang, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin Allah bisa memilih dengan orang-orang yang memiliki kelemahan seperti ini? Mestinya kalau memilih juru bicara adalah orang yang sudah umurnya tertentu, saudara. Tapi dia masih muda. Saudara, di slide yang berikutnya, tapi karena mati, saudara, kita akan mendapati bahwa ada titik kelemahan di dalam diri Yeremia. Aku tidak bisa bicara, aku tidak pandai berbicara. Mestinya kalau mencari juru bicara adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, ahli komunikasi, sudah populer, sehingga mudah untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan. Tapi dia memilih orang yang tidak bisa berbicara. Nah, bicara tentang ini saya teringat akan presiden kedua Indonesia. Siapa namanya? Dia pernah memiliki menteri penerangan yang sangat lama dia menjabat. Kalau tidak salah namanya Pak Darmoko. Pak Darmoko ini dipilih dan menjabat lama. Tapi kalau dia memberikan keterangan pers bilang ini, menurut petunjuk Bapak Presiden, beliau menginginkan sesuatu, bla 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 bla. Jadi kalau ngomongnya lebih banyak. Saya pernah menanyakan, kenapa seperti itu? Kenapa tidak pilih orang yang ngomongnya banyak? Dia katakan gini, supaya tidak banyak yang diketahui oleh pers, supaya tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Karena biasanya wartawan selalu nanya ini, terus nanya. Jadi biasanya belum selesai ngomong apa yang dikatakan, waktunya sudah habis. Apakah beliau tidak berhasil memilih? Justru berhasil karena beliau punya tujuan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita melihat Allah tidak salah. Allah tidak salah. Allah tidak salah. Nah, saudara, tapi kenapa dia memilih orang yang memiliki banyak kelemahan? Saya ingin memberitahukan seperti ini, Bapak Ibu. Pendidikan yang tinggi itu penting, betul? Pengalaman itu juga perlu. Popularitas itu juga bagus. Tapi di sini ingin mengatakan bahwa keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh semuanya itu. Keberhasilan kita ditentukan oleh Tuhan yang berkenan memanggil dan memakai saudara. Tetapi kita melihat kemudian Allah menjamah titik terlemah yang menjadi kelemahan Yeremia. Allah menyentuh mulut Yeremia. Sejak saat itu titik lemahnya menjadi titik kekuatan di dalam kehidupan. Ini ingin mengajarkan apa? Kita memang memiliki kelemahan dan Tuhan tidak mempersoalkan tentang kelemahan. Tapi Tuhan juga tidak mau kalau kita sembunyi di balik kelemahan itu dan kemudian kita memberikan pelayanan asal-asalan. Kita sembunyi di balik ketidakmampuan itu, kemudian kita tidak mau meningkatkan diri kita. Allah tidak mau kita sembunyi di balik kelemahan itu untuk tidak memenuhi panggilannya. Oleh sebab itu Allah menyentuh bagian yang terlemah dari Yeremia, yaitu mulut.
Dan sejak saat itu Allah menaruh firman di dalam mulutnya untuk merobohkan, untuk membangun, untuk mencabut, untuk membinasakan. Allah ingin merubah titik lemah kita menjadi titik kekuatan kita. Dan Allah telah melakukan itu. Dan sesudah itu Allah mengetes perubahan gratis yang ada di dalam kehidupan Yeremia. Apa yang dikatakan Tuhan berikutnya? Apa yang kamu lihat, hai Yeremia? Nabi itu bukan hanya juru bicara Tuhan. Nabi itu adalah seorang pelihat. Dia mampu melihat jauh sebelum orang lain melihat. Alkitab mengatakan, apa yang kamu lihat, hai Yeremia? Aku melihat dahan pohon paya. Apa pujian Tuhan? Baik sekali penglihatan. Untuk yang kedua kalinya Allah bertanya kepada Yeremia yang baru disentuhnya, apa yang kamu lihat, hai Yeremia? Aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Baik sekali penglihatan Yeremia, karena aku segera mengirim malapetaka dari utara, dari Babilonia, untuk menghancurkan Israel yang tidak mau bertobat, meskipun sepanjang pelayanan Nabi Yesaya sudah diingatkan berkali-kali. Periuk yang mendidih itu akan segera datang menimpa Israel, tapi mereka tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja ada bagian-bagian kehidupan kita yang merupakan titik lemah. Iblis selalu mencari titik lemah untuk masuk dan menghancurkan kehidupan kita. Titik lemah itu berupa apa saja dan ada di dalam diri setiap kita. Seorang petinju yang pintar, dia bukan hanya melihat titik lemah dirinya, tapi dia juga akan melihat titik lemah musuhnya, agar dia bisa menghajar dan menjatuhkan lewat titik lemahnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mintalah pagi hari supaya Tuhan menyentuh bagian-bagian kehidupanmu yang menjadi titik lemah. Orang memiliki kelebihan banyak, bagus, tapi kalau dia tidak menyadari titik lemahnya, itu menjadi berbahaya. Karena iblis selalu menggunakan titik lemah kita untuk menghancurkan hidup kita, untuk melemahkan hidup kita. Bisa jadi bagian titik-titik lemah itulah yang membuat karir kita, ekonomi kita, pelayanan kita, keluarga kita mengalami masalah sampai hari ini. Mungkinkah kita atau di antara kita ada orang-orang yang tidak memiliki kelemahan? Tentu tidak. Setiap kita memiliki kelemahan. Oleh sebab itu pagi hari ini sadari kelemahan saudara dan jujurlah di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kelemahan saya, tapi saya tidak mau tinggal di dalam titik lemah. Titik adalah sebuah tanda kecil tapi memiliki arti yang luar biasa. Titik ini bisa berbicara banyak hal. Bisa titik koma, bisa titik dua, bisa titik naik, bisa titik temu, bisa titik lemah, bisa juga titik kekuatan kita. Satu titik yang kecil tapi memiliki arti. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita memohon anugerah dan rahmat Tuhan. Katakan, Tuhan, kami lahir sebagai generasi Yeremia. Kami rindu titik lemah kami, Engkau sembuh dan menjadi titik kekuatan kami. Dan Allah bisa melakukan itu. Allah sudah melakukan pada Yeremia, dan Allah ingin melakukannya untuk kita. Hanya orang-orang yang memiliki tingkat ketaatan yang tinggi yang akan mampu melaksanakan visi misi yang Tuhan berikan kepada kita. Menyadari kelemahan akan membuat kita rendah hati,
kita tidak minder, karena ada Tuhan yang bisa mengubah titik lemah kita menjadi titik kekuatan kita. Waktu saudara menyadari ada titik-titik baik yang merupakan kemampuan saudara, saudara tetap menyadari titik kekuatan kami bukanlah sumber keberhasilan kami. Tapi kita menyerahkan titik kekuatan kita untuk memenuhi panggilan Tuhan, itulah yang membuat kita menjadi berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita masih muda dalam hal-hal tertentu, tapi Tuhan menghargai orang-orang muda, dan Tuhan ingin memakai orang-orang muda untuk berbicara banyak. Jika ini kita kaitkan dalam konteks negara kita yang sudah memasuki masa bonus demografis, di mana angka penduduk produktif mencapai 70%. Ini adalah tantangan, sekaligus ini adalah peluang untuk orang muda-muda bisa berkarya. Tetapi jika kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, ini juga akan menjadi penghalang bagi kita. Belum lagi sistem pendidikan kita yang kurang menghargai vokasi. Kita hanya pintar dalam teori tapi lemah dalam praktik. Tadi di awal saya sudah mengatakan salah satu kelemahan orang muda zaman sekarang adalah dia kurang menghargai proses. Dia tidak tahan menderita. Tapi itu orang muda pada umumnya. Tapi saudara adalah generasi Yeremia, muda tapi taat kepada Tuhan, muda tapi sudah disentuh oleh Tuhan, sehingga kelemahan kita menjadi titik kekuatan kita. Mari kita akan jalani tahun 2021 ini dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Mari hari ini kita memiliki karakter taat. Orang yang taat yang ada di sini akhirnya menjadi karakteristik orang Salum. Sehingga orang mengatakan, oh orang tahu Salum itu memang karakteristiknya Salum. Kalau ada orang yang tidak taat di Salum, orang Salum kok tidak taat. Nah ini akan menjadi karakteristik. Ini perlu kita bangun, bukan sekedar dengarkan khotbah. Dan mulai hari ini ketaatan kita akan diuji oleh Tuhan. Tapi satu hal yang ingin saya katakan hari ini adalah biar Tuhan menyentuh setiap saudara, biarlah Tuhan menolong setiap saudara. Lakukan doa menyembah seperti orang sakit bersalin yang rindu melahirkan generasi baru, yaitu generasi Yeremia. Mulai hari ini saya akan mengkhotbahkan tentang generasi Yeremia ini. Kebetulan roadmap kita mengajarkan agar kami para pendeta harus menyampaikan khotbah ekspositori pribadi 40% paling tidak. Dan kami akan mulai dari kitab Nabi Yeremia. Mari kita nampai perjalanan kita di tahun 2021. Kami rindu hari ini saudara lahir sebagai generasi Yeremia. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Terima
urapi kami dengan urapan kenabian. Kata-kata kami menguatkan, menghibur. Kata-kata kami memberikan motivasi. Kata-kata kami membangun dan bukan meruntuhkan. Tuhan satu titik terlemah dalam kehidupan umat. Kami percaya sentuhan-Mu yang lembut penuh kuasa akan mengubah kelemahan menjadi titik kekuatan. Kami tidak lagi dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan hidup kami. Kami akan kuat karena Tuhan. Sebagaimana Yeremia jadi begitu powerful di hadapan dan di hadapan umat, karena Engkau hari ini Kau juga akan mengatakan memasuki tahun 2021 menyertai kami. Immanuel, Kau beserta kami. Terima kasih untuk lahirnya generasi Yeremia buat Shalom. Mulai hari ini kami akan memiliki karakter yang utama, sehingga karakteristik jemaat Tuhan di Shalom akan begitu menonjol dengan terang. Diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di sebelah kanan kita ini adalah tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan buat kita? Dia yang tidak berdosa menjadikan dirinya tumbal dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh karenanya. Ia melakukannya agar titik lemah kita bisa diberkati menjadi titik kekuatan kita. Tidakkah kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan makan bersama-sama dengan iman. Amin. Kita akan angkat tinggi-tinggi anggur di tangan sebelah kanan. Shalom. Demikian juga ia mengambil jawaban sesudah makan lalu berkata, jawaban
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuat lagi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan darah. Kerendahan hatinya yang mencurahkan darahnya buat saudara dan saya. Ingat akan kasih. Tidakkah kita ingin meneladani dia yang rendah hati? Tidakkah kita ingin meneladani dia dalam hal ketaatan? Oleh karena ketaatan dan kerendahan hatinya, Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada nama yang di dalamnya kita bisa terkoneksi dengan Allah. Tidak ada nama yang bisa membuka pintu surga. Orang yang tak ada dengannya akan diangkat oleh Tuhan. Karena dia berkata orang yang sombong akan dijatuhkan, tapi orang yang rendah hati akan didudukan bersama-sama dengan para bangsa. Milikilah karakter yang rendah hati dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan minum bersama-sama dengan iman. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hatiku menjadi yang baru. Lemas yang murni dalam berjuang. Mari kita angkat tangan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita telah diberkati kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Bahkan di tahun yang baru ini, Tuhan mau menyentuh setiap hati kita masing-masing. Kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, sehingga akhirnya Tuhan mau memampukan kita, sehingga kita dapat menjalankan visi dan misi dari Tuhan melalui gereja Salom. Oleh karena itu syaratnya harus taat dan rendah hati, itulah yang kita perlukan. Dan bila kita mau belajar untuk taat dan rendah hati,
siap untuk dibentuk menjadi bejana-bejana yang siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita mampu menjalankan visi dan misi dari Gereja Salom, terhubung dengan Allah, terhubung dengan sesama, dan menjadi besar dan mengagungkan amanat agung dan perintah agung. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya akan memberikan satu pengumuman bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 ada ibadah doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Suatu kesempatan yang indah bagi kita semua di tahun yang baru ini. Tuhan sangat menghargai kehadiran kita ketika kita mau berdoa dan berpuasa di Gereja Salom ini. Segala pergumulan yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita semua. Lalu kemudian pada hari Minggu depan, tanggal 10 Januari 2021, ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Kemudian pada hari ini, Bapak Ibu sekalian akan memberikan persembahan, baik itu persembahan untuk persekutuan maupun untuk Gereja Salom. Dan kemudian perlu kami sampaikan bagi kaum muda yang sudah dihubungi Saudara Marcel, bisa tinggal sebentar setelah ibadah selesai. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan pada hari ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada banyak yang akan mengakhiri ibadah kita sekaligus berkah bagi kita semua. Terima kasih Pak Yanto. Sebelum kita mengakhiri, kita akan sambut saudara kita yang baru pertama kali datang. Yang pertama ini adalah Saudara Soleman. Bisa berdiri Mas Soleman. Oke. Yang kedua Saudara Dominus. Ini teman kita yang baru. Terima kasih. Selamat datang di Gereja Salom. Dan jika belum bergereja, sebetulnya dia sudah lama bergereja di MDC, gimana? Oke, jadi tapi hari ini dia baru tahu kalau di sini ada GCA, dan mereka berdua mulai hari ini akan komitmen selama dia Kota Malang akan bersama-sama kami. Tuhan Yesus memberkati. Nanti saudara bisa berkenalan lebih lanjut setelah ibadah ini selesai. Mari Bapak Ibu, kita akan jemput bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kiranya
awal sampai akhir. Terima kasih buat nasihat kebenaran firman-Mu, dan kami sekarang akan menjalani kehidupan kami di tahun 2021 sebagai seorang yang memiliki karakter khusus sebagai generasi Yeremia, taat, rendah hati. Tuhan memberkati kami sehingga titik-titik lemah kami akan berubah menjadi titik kekuatan kami. Tuhan mampukan kami bisa melihat apa yang orang lain belum melihat, sehingga kami mampu melihat peluang di balik tantangan. Kami tetap bisa melihat terang Tuhan di ketebalan virus corona yang masih belum bereda sampai hari ini. Engkau memimpin langkah kami dari minggu pertama ini sampai minggu terakhir tahun 2021. Immanuel, Tuhan menyertai kami, memberkati persembahan yang sebentar kami persembahkan kepada Tuhan, baik persepuluhan, kolekte maupun persembahan khusus kami, biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Setelah ini kami ke pulang rumah kami masing-masing, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang memiliki kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Saudara-saudara, pulanglah. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, pimpinan, bimbingan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan